Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali bertemu ya di mata kuliah praktek kemudi, rem, dan suspensi. Setelah kemarin hari Senin, saya udah menyampaikan beberapa hal tentang cakupan materi yang ada di mata kuliah kemudi, rem, dan suspensi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan teknis untuk praktek kemudi, rem, dan suspensi. Jadi ada beberapa hal sebelum saya sampaikan, itu ada beberapa yang akan saya jelaskan terkait pandemi seperti itu. Yang pertama, untuk pandemi kita belum diperbolehkan atau memang secara peraturan belum ada kejelasan kapan kita masuk seperti itu. Jadi karena dengan adanya peraturan itu, maka kita belum bisa melaksanakan praktek secara luring. Jadi praktek yang adanya ya kita maksimalkan untuk praktek seperti itu. Tapi untuk yang kita bertemu seperti itu belum bisa karena peraturan belum mengizinkan untuk kita belajar secara luring. Yang kedua, untuk praktek ini saya usahakan sesuai dengan kompetensi. Maksudnya walaupun kita terkendala situasi dan belum memungkinkan untuk praktek, maka kita buat untuk pembelajaran kali ini karena bentuknya praktek, kita gunakan kompetensi yang ada itu kan sebenarnya ke skill bagaimana mungkin membongkar, menganalisis dan lain-lain atau memasang. Nah, nanti kita format seperti itu, masih sama kompetensinya tetapi kita gunakan teknik yang berbeda. Dan walaupun mungkin tidak maksimal ya, karena memang tidak praktek, tidak ada di bengkel, tidak memegang alat dengan langsung, tetapi kita maksimalkan kompetensi yang ada itu kita capai walaupun tidak bisa 100%. Dan saya minta kalian juga tetap untuk mengikuti dan tertib dalam pembelajaran, sehingga walaupun tidak maksimal, walaupun banyak kendala dan banyak sekali yang harus kita sesuaikan, kita usahakan pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik seperti itu. Oke, itu yang pertama ya. Jadi itu rule yang pertama. Untuk yang kedua, saya sampaikan tentang teknis kegiatan praktek ini. Karena di judulnya adalah praktek, maka kita harus banyak praktek. Logikanya kan seperti itu. Nah, karena banyak praktek, maka kita buat teknisnya agak berbeda daripada dari praktek yang biasanya kita lakukan di bengkel, tetapi tetap kompetensinya sama seperti itu. Jadi besok ketika pembelajaran ya, untuk pertemuan kali ini saya akan sampaikan dulu. Untuk mungkin next pertemuan, yang pertama adalah kita menggunakan job sheet. Jadi tetap kita menggunakan job sheet sesuai mata kuliah kemudi, rem, dan suspensi. Job sheet itu nanti ada beberapa tugas atau beberapa perintah atau kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan. Nah, di job sheet itu nanti akan dibagi kelompok ya, karena ini sudah ada komit ya, ada Mas Riki yang kemarin banyak tidak masuk, tapi karena semester ini insya Allah di sana bisa masuk terus, maka akan dibagi kelompok 3 dan 4, dan kelompoknya itu selalu sama. Jadi tidak akan saya berubah, tetapi dari awal perkuliahan sampai akhir nanti dengan kelompok yang sama. Untuk pembagiannya nanti saya bagi sendiri, jadi tidak ada pengundian seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya kelompoknya itu terlalu susah atau kelompoknya beruntung atau gimana, enggak, tapi saya bagi sendiri seperti itu. Jadi kalian nanti siap-siap aja untuk kelompok seperti itu. Kemudian tugasnya itu yang pertama adalah mencari gambar. Jadi nanti itu kita praktek secara virtual ya. Jadi nanti kalian mencari gambar, kemudian mencari video
silakan nanti di YouTube atau dimanapun monggo, tetapi ya sesuai dengan apa job sheet yang saat itu ada seperti itu. Di job sheetnya seperti itu disesuaikan gambar dan videonya, kemudian menjelaskan dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini tugas kelompok ya. Jadi setiap pertemuan ya tidak seperti pertemuan, tapi nanti ketika pembagian dan ketika job itu sudah dibagikan, kita bekerja bareng-bareng, maka nanti dijelaskan dalam bentuk PowerPoint. Jadi mencari gambar, mencari video, kemudian dijelaskan dalam bentuk PowerPoint seperti itu, sesuai kelompoknya. Nah, itu tentang job sheet ya. Jadi job sheet itu nanti dibagi kelompok dan ada tugasnya nanti mencari itu tadi ya. Ada gambar, ada video, dan PowerPoint. Nah, kemudian setelah itu tetap ada laporan. Kalau laporan ini berbentuk individu, jadi setiap mahasiswa ketika nanti contohnya membuka rem cakrap itu atau rem kopling, nah nanti laporannya tetap secara individu dan ditulis tangan ya. Jadi tapi saya juga karena ditulis tangan, biasanya kan ditulis tangan kemudian dikumpulkan, tapi ini karena ditulis tangan kemudian difoto kemudian diedit dulu, jadi kan memakan banyak waktu, maka saya sesuaikan, tidak akan memberatkan mahasiswa, tetapi juga sesuai dengan apa yang kompetensi yang ada seperti itu. Jadi tidak akan terlalu juga laporan yang akan saya berikan, tapi ketika ada laporan yang memang penting ada laporan yang kita kerjakan dalam pas ada laporan itu. Intinya adalah ketika job sheet itu dibagi kelompok, ingat kelompok ya atas nama kelompok, kemudian kalau laporan itu atas nama pribadi. Oke, seperti itu. Ingat-ingat ya, job sheet itu konsepnya adalah kelompok. Kalau laporan itu bentuknya individu. Oke. Jadi nanti ada nilai kelompok, ada nilai individu. Jadi kemungkinan nanti ketika di pembelajaran itu bisa aja nilai kelompoknya ada, tapi nilai individunya atau laporan nggak ada karena belum mengumpulkan, atau sebaliknya seperti itu. Jadi tolong dijaga pemakannya, kemudian juga ditertibkan secara pribadi agar tugas secara kelompok dan tugas secara individu dapat dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan timeline kita seperti itu. Nah, untuk menunjang keduanya, karena kalau kita bertemu langsung itu lebih enak ya, lebih enak untuk kita sharing. Nanti mungkin kita ada kuis-kuis yang mungkin bentuknya lisan, tapi karena kita seperti ini virtual, maka ujian nanti ada ujian kompetensi. Jadi ujian kompetensinya itu di luar ujian tengah semester dan di luar ujian akhir semester. Jadi ujian kompetensi ini saya gunakan untuk melihat kemampuan kalian agar bisa dalam memahami suatu komponen atau suatu sistem dan fungsinya seperti itu. Jadi karena praktek itu kan skill yang digunakan. Berarti kalau skill itu turunannya adalah kita tahu ini apa dan paham. Paham itu bukan dihafalkan, tapi paham itu tahu secara memahaminya gimana ya. Contohnya mungkin kalian punya motor seperti itu. Motor kalian itu starter tangannya rusak. Pasti kalian karena udah paham, berarti langsung menggunakan starter kaki tanpa harus menggunakan starter tangan karena starter tangannya rusak. Nah, itu paham. Jadi paham itu sudah memahami secara luar dalam, tidak usah harus mencoba-coba ataupun menghafal seperti itu. Itu mungkin untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Silakan dipahami ya. Kalaupun ada yang masih bingung, nanti silakan diulang dari awal video. Seperti itu. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.